Allah, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Amin. menjadikan gurunya teman-teman surga Allah Subhanahu wa taala. Juga para guru-guru kita yang telah mendahului berhubungan rahmatullah, berikan rahmat dan ampunannya. Allah senantiasa berikan angkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini masih hidup, orang tua kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan panjang umur. Allah berikan kepada kita semua menjadikan kebaikan hidup, mungkin kehidupan dunia dan juga tidak menghalangi kebaikan akhirat. Ala hadiniya wa kulli salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa bi ulumi fid dharain. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan manallahu alaina wa alaikum bil afiyah wal yakin. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selalu afiah dan yakin. Al yakin iman kullu. Keyakinan itu adalah iman seluruhnya. Ya. Jadi bahagialah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keyakinan yang rasih, keyakinan yang kuat, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, annahu razzaq, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rezeki. Hanya Allah lah yang memberikan kepada kita al-fadlul imnan, keutamaan, karunia, rahmat, ampunan dan segalanya pemeliharaan. Alladzi khalaqal maut, yang menciptakan hidup dan kematian, yang menciptakan ada sedih, ada senang. Bahagia. Allah yang menciptakan kesedihan dan juga senang. Alladzi yang menciptakan, alladzi adhaka wa abka, dia yang menciptakan pula orang ketawa dan juga menangis. Siapa yang menciptakan ketawa? Ya Allah Subhanahu. Nangis Allah pula. Apalagi tidur dan sadar ya. Tapi Allah enggak tidur. La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak dihampiri sama itu apalagi tidur. Nantiasa Allah fisyan wa huwa kullu syai'in fisyan. Allah terus dalam urusan buat hambanya, terus mengampuni, terus mengangkat orang yang mau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Wasalaka bina wa bikum masalikal muttaqin. Allah berikan kepada kita, mudahkan pada kita jalan, bimbing kita sehingga kita berjalan di jalannya orang-orang yang muttaqin. Ya, orang yang bertakwa. Man yattaqillah fadzakal ladzi siqa ilaihi madjarur rabi. Orang yang bertakwa kepada Allah, itulah hanya dia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala madjarur rabi, perniagaan yang untung, nggak ada ruginya. Orang yang bertakwa itu selalu beruntung dan nggak ada ruginya. Dari mana dia menghitung kerugian? Nggak ada yang jadi rugi.
Bahkan dalam hadis dikatakan ajaban li amril mu'min. Artinya mengagumkan urusannya orang mukmin itu sangat mengagumkan. Idza sabahu sarra ya hamidallah. Kalau dia lagi senang bahagia dia bersyukur kepada Allah. Pahala ya enggak? Senang syukur alhamdulillah. Dapat nikmat bersyukur. Wa idza sabahu darra, juga apabila dia dihampiri ujian cobaan, dia juga bersabar. Sabarnya juga dapat pahala. Karena dengan kesabaran itu, dengan ujian itu nggak bisa didapatin pahala dengan melalui ibadah. Ya nggak? Jalan, walaupun agak repot-repot ya kan, bedak-beduk. Ya, jalannya bedak-beduk. Susah jalannya. Nah, ya jalannya artinya bedak-beduk, bawa jalan ke sana kemari bedak-beduk dia capek. Enggak mudah kayak jalannya Ahmad, nah bisa lari. Saya nggak bisa. Gitu. Bedak-beduk sangkurapo. Nah itu pahala itu nggak diberikan melalui dia, nggak diberikan melalui ibadah. Mungkin dengan ujian itu, dengan kurangnya kesehatan itu, dia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Dalam. Gitu. Ya, dalam. Ustaz, Ya. Suruh dalam, Ustaz. pemali di pintu, pemali orang panai hilang tuh pemali. Sama dalam sini. Bener banget sih. Kita di dalam, Masuk ke. kita di dalam. Ya. Itu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu kita dengar dalam wasiat khutbah Jumat. Mari kita selalu bertakwa kepada Allah. Imtithal awamirillah wa istinab nawahi, jalanin perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Gitu ya. Menjalani perintah Allah, ya semuanya orang sanggup, gak ada yang gak sanggup. Allah nggak memberikan perintah yang susah kok, ya nggak? Sholat siapa yang nggak bisa sholat? Puasa siapa yang bisa puasa? Setahun sekali. Haji cuma bagi yang mampu. Zakat bagi yang punya harta. Nggak punya harta nggak usah zakat, ya nggak? Iya. Karena nggak wajib. Tapi jangan mencegah untuk bersedekah. Senang banget. Karena 1 dinar malah mengalahkan 1.000 dinar. 1 dirham mengalahkan 1.000 dirham. Dia bersedekah 1 dirham, dan mempunyai cuma 2. Ini 1.000 dirham, wah banyak banget hartanya. 1 dirham mengalahi 1.000 dirham. Begitu. Ma darada ta'atin fi ta'atillah, ma darada ta'atin manalahu fi ta'atillah. Jadi orang mukmin yang semua urusannya menakjubkan, artinya enggak menjadi satu hambatan, enggak menjadi satu rintangan apapun yang dia dapati dalam hidupnya, ya enggak? Mau miskin, mau kaya, mau sakit, mau sehat, mau gimana ke semuanya, madaradat taatin, enggak jadi hambatan selama dia taat kepada Allah tuh kuncinya, selama dia taat sama Allah. Tapi kalau nggak ada taat, wah udah ini musibah yang paling besar. Gitu. Mau gempa, mau tsunami, ya nggak? Yang gempa dan tsunami yang besar itu nggak taat sama Allah. Nah itu musibah yang paling besar.
Karena kita diciptakan oleh Allah nggak lain untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika nggak ada ibadahnya dalam hidup, nah itulah musibah yang terbesar. Ya, karena di dunia inilah adalah penentuan. Ya nggak? Alam arwah udah semuanya lewat dan semuanya udah berikrar ala subirabikum. Ya, saksikan. Apakah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna, kami bersaksi semua yang Engkau adalah Tuhan kan? Nah, baru dah alam rahim. 9 bulan hidup. Masuk ke dunia tuh ruh kasih jasad. Jasad dikasih lupa kalau kita udah bersaksi kepada Allah. Diingetin apa? Turun diutus Rasulullah biar ingat lagi. Turunkan kitabnya tuh biar ingat lagi. Kalau kita sudah bersaksi kepada Allah, gunakan akal dari situ dah, gunakan kecerdasan, gunakan ilmu. Bener gak kita udah bersaksi dulu di alam arwah? Karena jasad ini selalu menghalangi ruh. Jadi ruh gizinya kepada Allah, nih zikir, salawat, istighfar, ta'lim, ini gizinya ruh. Nah gizi jasad tuh bisa ruh nggak masuk itu ruh. Jadi dua-duanya harus ada gitu. Jadi insan namanya kita nih manusia, innaka birruh la bil jasadi insan. Sungguhnya engkau itu ruh kamu yang kamu harus utamakan, ruh kamu yang harus kamu hidupkan. Ini mizah orangnya mukmin nih. Ya, adapun kita makan, minum, tidur, bersenang-senang, semuanya itu orang pada tahu. Ya enggak? Orang kafir, orang muslim jauh lebih perhatian semua, tapi ruh enggak ada. Nah, kita kebedaan kita nih ruh. Kalau ruh kita lupakan ya sama berarti sama mereka. Nah kita jadi insan sebenarnya kalau ruhnya hidup, ruhnya mati ya nggak ada bedanya. Bagaimana ruh? Ya ruh di sinilah gizinya ruh. Innaka birruh la bil jasad insan. Jadi yang kau dengan ruh jasadmu itu baru kamu dinamakan manusia gitu ya. Banyak manusia. Terus madaraja taatin mana lahu fi taatillah ma yasna'ul abdu bi izil gina wal izzu kullal izzi bil muttaqin. Apapun orang boleh perbuat dia lakukan demi mendapatkan kemuliaan, ya enggak? Mau mulia di mata manusia dengan banyak materi, dia harap dia juga seperti itu. Kalau banyak jadi orang kaya itu dipandang orang, ya nggak? Dihormatin orang, ya boleh. Kalau mau dapat kehormatan. Tapi nggak di situ letaknya. Wal izzu kullal izzi lil muttaqin. Adapun kemuliaan hanya buat orang yang bertakwa. Nggak ada yang buat yang lain. Ya. Di dunia apa rezeki kita itu yang kita pakai. Rezeki kita apa tuh yang tadi kita makan, ya enggak? Harta kita tuh yang kita infakkan. Di mana? Walaupun punya sawah berhektar-hektar, lah bukan punya kita. Walaupun udah panen kayak kemarin di apa? Gimana kemarin? Rawak itu lihat padi pada rebah, ya enggak? Panen dijual jadi duit didepositain ya. Buat jejer itu nolnya ya. Cuma punya nominalnya doang, punya nominal. Apa udah hakikatnya punya kita? Hah? Enggak, belum. Mati mah enggak dibawa. Yang ada ditanya dari mana itu hartanya. Hasil panen. Dari mana anunya? Pupuknya nyuri di gudang,
keluarkan nggak zakat panennya? Enggak. Tanya semua. Yang nikmatin siapa? Orang yang hidup. Makanya ada orang di akhirat dia bisu. Orang udah baik nih, bisu kenapa? Dia hidup di dunia gak ninggalin wasiat. Apa itu wasiat? Wasiat itu gak melebihi dari 1/3 harta. Wasiat. Harta banyak melimpah, nggak ada wasiat sama sekali. Di akhirat dia bisu, nggak pada ngomong bu. Ya, sumum benar itu ya, sumum bukmun. Orang pada ahlu barzah, pada berziarah, pada datang, pada ngumpul dalam kerohanian, dalam kenikmatan yang nggak bisa dibayangkan, karena mereka udah nggak butuh materi, tapi mereka dalam nikmat dari Allah. Kesimpulan bisu dia waktu meninggal nggak ninggalin wasiat. Kenapa? Karena dia telah pelit, bakhil dengan sesuatu yang dia tinggalkan, yang mau dia tinggalkan, jadi dia bagi bakhil artinya. Ya, wasiat itu buat orang lain, bukan ahli waris. Aku punya mobil 8 nih, 1 kasih paman gue, kesian banget dia kemana-mana repot bawa sepeda gitu. Ya nggak? Sawah gue ada berhektar-hektar, 2 hektar kasih. Ya. Si Mamat. Si Mamat kan kesian banget, mana kali gue ada 8 kasih. Nah itu wasiat namanya. Tidak menghabisi seperti baru dia di daerah bisa ngobrol, di alam barzah dia bisa ngobrol sama yang lain. Karena nggak ada wasiat, jadi dia sumum ya. Udah bukan punya dia pun waktu itu dia nggak berwasiat, dia tinggalkan begitu aja. Nah itu dia sayang. Jadi kemuliaan buat orang-orang yang bertak masalikil muttaqin tarjunaja walam tasruk masalikahu inna safinata lam tajri la yajri alal yabis. Kamu mau bahagia, mau sukses, ya, mau senang kelak ke depannya di alam barzah, di alam akhirat gitu. Tapi kamu nggak jalannya maslakul mutakin, ini masalikul mutakin, jalannya orang yang bertakwa. Inna safinata lam tajri la yajri alal yabis. Kapal itu nggak berjalan di darat, di daratan. Kapal berjalan di mana? Ya di air. Dia berjalan di laut, samudera. Ya, berarti harus jalan di jalannya kalau pengen sukses. Jangan sampai jadi orang gagal. Jadi orang bangkrut. Umur semuanya lalai semuanya. Gak pernah duduk di majelis ilmu. Ya, Sayyidina Abu Hurairah datang ke pasar, woi kaum muslimin, warisan Nabi bagi-bagi di masjid. Nggak pernah ngambil apa? Tinggalin pasar semua, lapak-lapak tinggal, berbondong-bondong. Pas lihat ke masjid, mana ada warisan Nabi dibagi-bagi. Warisannya ya. Woi Hurairah, bentar aja lah. Di mana bagi-baginya? Soalnya di masjid. Nggak ada. Lah kamu lihat apa di masjid? Kami yang di masjid orang baca Quran, lagi zikir, lagi berdoa, ya, lagi taklim. Lah itu warisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahnu ma'asyiral anbiya la nuras walakin warasatuna al-ilm faman akhadhaha faqad akhadha bihadzal wafd. Kami para nabi-nabi ini enggak mewariskan apa-apa pada umat. Yang kami wariskan itu adalah ilmu. Orang yang ngambil ilmu berarti dia telah mengambil kebaikan yang banyak di dunia. Nggak ngambil ilmu, udah repot. Ya, karena ilmu itu adalah nur, al ilmu nur, yahdi. Ilmu itu adalah cahaya yang bimbing kita. Mau sukses, mau jadi orang yang bahagia itu dengan ilmu. Jalan di jalannya.
Annahu la budda likulli muslim wa muslimah, baik wajib harus ya seyogianya buat orang muslim muslimah itu mima'rifatil ilmi, selalulah dia itu selalu mencari ilmu. Gak ada rukhsahnya ini, gak ada agama menyuruh pemeluknya suruh belajar agama samawi ya, agama Allah yang menyuruh pemeluknya untuk menuntut ilmu sampai sebegitunya. Utul ilma ya minal mahdi ilalah itu ilmu dari hayuna sampai mati. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Banyak sekali kayak begitu di Al-Quran. Walau lana karun min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Maka selalu ada sekelompok dari golonganmu, mereka itu tafaqahu fiddin. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Pulang balik dengan pelajaran, kasih bimbingan, memberikan pencerahan. Gitu. Gak ada orang Nasara suruh belajar gitu, kagak. Yahudi suruh belajar, kagak ada. Islam doang suruh menuntut ilmu. Ternyata terbalik. Orang muslimnya nggak pada menuntut ilmu. Aja gigik doang, ngabisin waktu, ya, ngabisin umur. Gitu. Islam ada berapa? Ada 3. Wah, 2-nya di mana? Rukun iman ada berapa? 13. Banyak menambahnya. Kurangnya tadi yang 3 itu. Rukun Islam tanya nggak ada yang ingat, satu yang ngeblank. Atau mana? Ya, nggak ada yang ingat, satu yang apa ya? Tolong nih kasih tahu deh lah. Mana aja banyak. Apa rukun Islam nggak tahu? Udah kita sebutin, yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang beradil dan beradab, yang ketiga persatu Indonesia, sampai terakhir ada dia ngomong itu bukan Pancasila. Apa ya? Pancasila apa? Satu pun nggak ada yang tahu. Waktu seandainya untuk taubat pun ya, seandainya untuk mengisi keterbelakangan waktunya udah nggak cukup, waktu umur dia udah nggak cukup. Tapi masih belum tobat, masih belum juga berangkat ke masjid, masih juga belum sujud sama Allah. Ya. Untuk ngejar keterlambatannya nggak banyak kejar karena waktunya udah di atas 50. Ya, dunia tuh dikejar dulunya, kaya kagak. Ya. Tangan lepotan, baju penuh oli berantakan, entar cemong, entar apa. Di sana pengen cemong juga, kita tuh cemong di dunia aja dah. Di sana jangan cemong-cemongan. Begitu ya. Itu banyak kayak gitu saudara kita masih ya. Kita mau diam-diam aja. Salah siapa itu? Hah? Nah kita semua. Kan kita dikatakan wa ilal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semua dalam kerugian kecuali yang beriman. Ngapain lagi? Ya, beramal saleh dan mereka saling wasiat-wasiati dalam kesabaran. Sabar menjalankan perintah, sabar meninggalkan maksiat. Min ma'rifatil ilmi, wajib nih ilmu nih, wajib kita pelajarin, apalagi ilmu yang wajib. Ya wajib membaca Al-Quran harus bisa, wajib wudu itu benar, wajib. Masa wudu dari muka ke kaki, lagu apa? Ya, gimana sih? Nggak peraturan. Seandainya ibadahnya kayak kemarin itu 70 tahun minta surga dari mana kata Allah? Udah salah. Agak ngaruh ibadahnya 70 tahun. 70 tahun 700 mana? 700 tahun. Ya Allah, saya masuk ke surga pakai amal saya aja ya Allah. Timbang matanya malaikat. Ternyata 700 tahun nggak menyamai nikmat mata. Yang lain belum ditimbang. Ya Allah, pakai rahmatmu aja ya Allah. Baru dah dia sadar bahwa ibadahnya
tidak bisa menyamai nikmat satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nih, wala rukhsah kata Habib Abdullah bin Al-Wahhab Sahih berarti wala rukhsah sama sekali nggak ada keringanan. Nggak ada itu namanya itu udzur-udzur. Ya, li ahadin bagi setiap orang nggak ada minal muslimin, ya, kaum muslimin fi tarkihi abadan dalam meninggalkan menuntut ilmu. Selama menuntut ilmu mah ya sholat, waduh sholat pagi ini hari kacau nih, sholat bagus semuanya kan bagus ya nggak? Ya nggak? Malaikat ada sholat sunnahnya nggak dia? Ada sholat sunnah bagus ya, alhamdulillah untuk dia jalan terus. Nah, udah masukin tuh, untuk dia untuk nutupin kekurangan masuk surga. Ya nggak? Untuk sholat di rumah, nggak masjid, gue bagi yang nggak dikerjain, bagi sholat sendirian. Habis sholat, gue tadi 4 rakaat atau 3 rakaat ya? Nah, apa sih sholat? Udah sholat, nggak ngambil abduliyahnya, nggak ngambil sempurnanya, udah sendirian lupa lagi rakaat. Nggak bisa jembatan setan, bikin was-was, ya nggak? Lagi punya ke masjid dah, ya. Yang sampai kita sholat, kita sholat awal tapi udah 3 ini. Ya ampun, kita itu ibarat dipandang lu lagu apa sih nyembah gua gitu kan, sampai hilang kayak gitu, lupa sama rakaat. Jangan harus nuntut anil ilmi alladzi la yasihul iman. Apa di antara ilmu yang enggak sah iman kita kecuali dengan itu tuh kita pelajari ilmunya baru iman kita sah. Nah, pelajari ilmu yang kaitan tentang iman, ya nggak? Siapa Allah, siapa Rasul, siapa malaikat, apa itu surga, apa itu mizan timbangan, apa itu haud, apa itu sirat, ya nggak? Harus tahu malaikat, kitab-kitab Allah, iman, wal Islam dan keislaman kita harus tahu. Kayak tadi, apa rukun Islam? Nggak tahu sih waktu SD sih belajar. Waduh, lama banget waktu SD, ya nggak? Sekarang udah S8, pakai campur, lupa rukun Islam. Ini nggak manfaat namanya. Biduni ma'rifati, tanpa mengetahui hal yang menjadikan sah iman kita dan Islam kita, maka kita betul-betul ya berdosa di sisi Allah. Saya belum tahu Pak Ustadz, tapi masih belajar, ya nggak? Mati lagi, dia lagi belajar, tenang aja. Ya. Berarti emang belum nyampe, jadinya diampuni sama Allah. Surga dia masih belajar, terus belajarnya. Tahu apa itu rukun Islam? Rukun itu tiang, ya. Tiang kalau nggak ada, tiangnya 4, nggak ada 1 lah. Dia mengeng, dia mengeng 2-3 hari sebulan. Kesononya harus diganjal. Begitu. Ya, mau diganjal. Berapa rukun Islam? Nggak tahu, nggak belajar waktu itu, nggak belajar. Tapi tangga saya pada belajar, pada ngumpul itu. Ya udah, antar malaikat, habisin. Udah, gagal namanya kita hidup di dunia gagal. Ya, mudah-mudahan kita jadi orang sukses. Amin. Sukses di dunia, sukses di akhirat, meraih ridha Allah, meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena pendidikan, apapun orang pendidikannya luar biasa, dia berikan pendidikan pada anak-anaknya sampai S1, S2, S3, siapa lagi? Steller, campur. Tapi nggak sujud, dia nggak berhasil mendidik anak. Pendidikan yang berhasil cukup anak itu sujud kepada Allah Subhanahu, karena dia akan jadi aset dia. Setiap dia sujud orang tuanya dapat, ya nggak? Kalau bulan puasa setiap Ramadan dia puasa, orang tuanya dapat. Tapi kalau nggak puasa, kita ini punya orang tua nih meninggal dunia, kita meninggal dunia. Jangan itu anak lu si Ucap, lu tinggal ke akhirat, tinggal ke alam meninggal nih alam barzah, dia udah sujud belum mak, aduh sedih banget dia.
Kesedihan karena ada kematian, mati tapi udah nggak ada mati lagi. Ya. Ditanyainnya bukan lu tinggalin apa dia. Oh no mak, yang belah pojok, yang gua ada kuburan anunya, yang kemarin kena gusur. Oh buat dia itu, iya kagak. Ditanyain dia sujud kagak. Iya, dia sujud kan? Kagak. Dia lu tinggal dia sujud nggak? Udah sholat belum? Belum mak. Iya, begitu. Itu yang ditanyain, bukan yang lain. Itu juga anak, tapi nanti di akhirat ya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imrin minhum yauma yas'al lari. Suami dari istri dari suami, anak dari bapak dari anak dari ibu dari anak, lari. Iya. Ibu datang, nah dulu akuanku jadi tempat kamu, saya asuh, saya didik ke suku buat besarkan kamu. Sekarang ada kebaikan gak nak buat aku di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga ngejar ibu ini, saya kepengen minta kebaikan, mudah-mudahan saya bisa selamat. Mau nanyain itu juga anaknya. Ya. Mana takut dituntut padahal lari satu sama lain. Mari kita manfaatkan waktu kita yang paling baik dan termahal, yang kita ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa harapan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Amin. Bihaqil Fatihah, Syirul Fatihah, Rahmatul Fatihah, Syaratul Fatihah. Amin amin ya Allah. Farjal hamil kasih bagong dafi Allah. Ya Allah. Dafi Allah ya Rahman. Amin. Asyir maqasidana wa limuradana Ya Allah. Ar-Rahmin. Amin. Wa yassir umurana ya Allah fi dunya wal akhirah. Amin. Wa yassir lana ziyarah Makkah wal Madinah. Ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ya Allah bi husnil khatimah. Amin. Habli minas solihin. Amin. Hab lana min azwajina wa dhurriyyatina imama. Amin. Wa la takunu tarhamna wa nakuna minal khasirin. Amin. Wa la tuzigh qulubana wa anta hadaitana rabbana innaka antal wahhab. Amin. Atina ya Allah fi dunya hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah.